Kalau mau selamat ya ikuti itu. Ya itu kan berbeda ajarannya Zuma dengan saya punya kepercayaan loh. Itu ajaran Yesus, Deng. Coba Anda baca di Yohanes 17 nomor 3. Apa kata Yesus? Hidup kekal adalah satu, mengenal Dia satu-satunya Tuhan. Dia menunjuk ke atas langit. Dan mengenal Yesus menunjuk ke bumi sebagai utusan. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Itu hidup kekal kita bisa dapatkan. Di luar daripada itu, nonsen, hanya angan-angan. Hanya angan-angan. Dan angan-angan ini tidak bisa merubah, angan-angan ini tidak bisa merubah api neraka menjadi dingin. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya harus kita punya kaidah dong. Dalam beragama itu punya kaidah, punya prinsip, bukan doktrin dan dogma. Iya kan? Hidup kekal itu, apa itu hidup kekal? Ya hidup, bukan mati. Hidup kekal ya di surga, di jannah. Apa solusi hidup kekal menurut Yesus? La ilaha illallah. Yesus Rasulullah. Dudukkan Yesus sebagai Rasul, udah selesai. Maka hidup kita akan menjadi kekal di surga. Itu ajanya. Tak ada yang lain. Makanya Islam Kristen itu ribut. Kenapa? Islam mendudukkan Yesus Rasul, Kristen mendudukkan Yesus Ilah, Tuhan. Tabrakan kita, ribut kita. Betul, betul. Nah sekarang kita kembalikan ke Yesus. Wahai Yesus, ya paman, siapakah dirimu? Kan gitu. Siapakah dirimu? Apa kata Yesus? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah. Jadi doktrin Yesus Tuhan itu bagus, menarik sih, menarik. Tapi kembalikan ke Yesus. Yesus, ya paman, siapakah dirimu? Murid-muridnya mengatakan dia Mesias. Apa Mesias itu? Manusia yang disucikan, manusia yang diurapi. Manusia loh. Nah sekarang mari kita bandingkan dengan orang Yahudi. Wahai Yesus, kamu itu anak zina, kamu itu anak haram, kamu itu anak dari prajurit Pantera. Kamu bukan siapa-siapa. Yesus jawab apa? Enggak, aku Mesias. Aku jalan, aku kebenaran, aku hidup. Kalian tidak akan sampai kepada Tuhannya Abraham kalau tidak melalui aku. Oh tidak, kau siapa? Kau itu tukang sihir. Nah itu dia. Jadi kita dudukkan Yesus dengan orang yang sebangsanya. Yesus mengatakan apa pada saat itu? Aku Mesias. Apa Mesias itu? Orang yang diurapin. Apa orang itu? Ya manusia. Kenapa dia diurapi? Karena dia utusan. Dia orang suci. Di atas wali beliau itu. Dia nabi, dia rasul. Wajar kalau dia menghidupkan orang mati. Sekali dia minta, ya Allah, ya Tuhanku, hancurkan bumi ini. Hancur bumi ini, dibuatnya. Hancur. Ya Tuhanku yang Bapa ada di surga, tumpahkan bencana di Yerusalem. Hancur Yerusalem, Palestina rata dengan tanah. Itu kalau Yesus yang berdoa. Kenapa? Karena dia Rasulullah. Dia wakil Tuhan, coy. Gak ada yang bisa menghalangi beliau kalau beliau berdoa. Tak ada. Makanya kami umat Islam itu beriman kepadanya. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Kenapa kita ribut? Karena manusia yang kami sucikan dianggap terkutuk oleh agama Kristen. Harusnya saudara Kristen itu bangga punya saudara Islam. Harusnya orang Kristen itu senang. Ketika Yesus datang ke Bani Israel, Yesus ditolak, dihinakan, bahkan dipaksa untuk dibunuh. Tapi ketika Islam datang, Islam meluruskan itu semua. Islam membuang semua fitnah yang ada yang melekat pada dirinya. Tidak, Yesus bukan orang terkutuk. Yesus tidak pernah diludahin, tidak pernah ditelanjangin, tidak pernah ditombak, nggak pernah dibunuh. Yesus itu manusia luar biasa. Begitu diniatkan, Allah sudah merencanakan penyelamatan buat dirinya. Tapi saudara Kristen ini aneh. Justru mau supaya Yesus itu dihina, direndahkan, mati, dibunuh untuk dosa-dosa. Siapa yang mau Andiko? Tidak ada yang mau orang Kristen. Nah kita juga ini hidup 2000 tahun kemudian. Pada zaman itu tidak ada yang mau. Kalau saya sebagai muridnya pun tidak mau kejadian itu terjadi.
Bahkan tapi muridnya juga kabur semua. Waktu terjadi penyaliban, kabur semua, tidak ada yang tinggal. Takut juga semua. Oke. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika kita diwartakan kemudian ada dua pilihan. Berita narasi yang dibangun kemudian oleh surat kabar gembira atau berita gembira atau berita sukacita atau yang saudara sebut Injil atau Bible. Ada dua aspek di sana. Yang pertama, aspeknya adalah Yesus manusia suci. Perintah Tuhannya adalah jangan kau membunuh orang suci, orang benar. Jangan. Jangan kau sentuh dia. Jangan kau apa-apai orang yang ku urapin. Jangan. Yesus juga mengatakan apa yang aku minta Bapa pasti kabulkan. Nah, aspek lain, ada yang dikutuk, ada yang digantung, ada yang dibunuh. Aspek pembenarannya adalah yang digantung, yang dibunuh adalah orang yang dikutuki oleh Tuhan karena dia melakukan dosa yang setimpal dengan hukuman mati. Kristen berdiri di mana? Kristen berdiri di pengajaran Yesus mati terkutuk untuk dosa-dosa orang Roma, orang Yunani, sang penjahat. Islam berdiri di mana? Tidak mungkin Nabi kami Yesus atau yang kami sebut Isa mustahile tersentuh kulitnya oleh penganiayaan orang-orang kafir. Itu pembedanya kita. Pembedanya kita itu di sini. Orang-orang Kristen mengiyakan dan mengaminkan kerja setan. Aduh. Bagaimana ini kalian ini? Parah kalian ini, parah. Bener. Aduh. Gak benar kalian ini, gak benar kalian ini, gak benar. Gak benar kalian ini. Kurang ajar kalian ini, gak benar. Jangan repot-repot kalian ini. Aduh, Duluan. parah kalian ini. Jangan fitnah. Apakah begitu caranya, Jerry? Apakah dengan begitu caranya, Jerry? Repot orang. Nah, saya juga kalau ada saudaraku yang saya tahu begitu yang suka report orang, saya juga tidak senang dan saya tidak suka. Jangan gitulah Jerry, repot-repot kau Jerry. Gak kondusif. Nah, siapa yang report maksudnya? Oke, kita Saya ulang kembali. siap. Ketika kemudian Maria atau Maryam di dalam agama kami Islam berkata kemudian, Inni a'udzu birrahman minka in kunta taqiyya. Sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu, wahai Roh Kudus, jika engkau adalah orang yang bertakwa. Innama ana rasulu rabbik li ahabalaki gulaman zakiya. Malaikat Jibril, Roh Kudus kemudian berkata kepada Maryam, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seseorang anak laki-laki yang suci. Suci. Beliau ini suci. Kisah Para Rasul 4 nomor 30, noise-nya luar biasa. Beliau ini adalah hamba yang suci. Yesus, Isa hamba yang suci, baik Al-Quran maupun di Bible. Sedangkan yang dikutuk oleh Elohim adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Sedangkan Yesus manusia suci. Mustahile dia dikutuk oleh Elohim. Mustahile. Sedangkan munculnya pengajaran kutuk terhadap Yesus itu dari Paulus. Galatia 3 nomor 13. Orang yang diurapi Tuhan telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Ini Paulus dapat ilmu dari mana? Itu betul loh kepercayaan kita. Dan Itu oke. Paulusnya dapat ilmu dari mana? Kalau Yesus ini terkutuk. dapat ilham Roh Kudus lah kepercayaan dari Kristen. Di sinilah titik permasalahannya. Di sini abangku, titik permasalahannya itu di sini. Ketika saudaraku ini mengatakan, yes, Paulus ini menerima dari Roh Kudus. Tunggu dulu. Yang datang kepada Paulus itu bukan Roh Kudus.
yang datang kepada Paulus membisikkan Paulus itu adalah makhluk halus yang mengaku Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Sedangkan Yesus berkata, yang datang setelahku itu ada dua, Yesus palsu dan nabi yang membawa kebenaran. Yang datang kepada Paulus, Yesus, tapi palsu. Inilah yang mengajarkan hal tersebut. Tunggu deh, dan semua tunggu silakan. Itu di Kisah Para Rasul 9, di situ ada saksi orang yang bersama-sama dengan Paulus mendengar juga suara daripada Yesus. Ada saksi loh, bukan Paulus sendiri yang mengarang-arang bahwa dia ketemu Yesus. Kalau dia berjalan sendiri, terus dia ketemu dengan roh lah, yang dikatakan Dain Suma, ketemu roh, terus bisa lah, saya pun bisa bercuriga. Saya yang percaya pun bisa curiga bahwa dia sendiri. Tetapi ini ada saksi. 1 atau 2, 3 orang bersaksi itu sah gitu loh. Oke, baik. Oke, sekarang begini. Ketika dikatakan di dalam kitab Matius nih ya, Matius sendiri yang menerangkan, bukan saya. Matius 24 nomor 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, Yesus, dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini dulu. Ini dulu poinnya. Sabar. Saya kasih clue-nya. Ketika Yesus sebelum terangkat ke langit, Yesus mengajarkan apa? Yang datang setelah dia bukan Yesus, tetapi roh kebenaran, seorang penolong lain, bukan Yesus. Tetapi Yesus berpesan, ketika ada orang berkata dia bertemu dengan Yesus di padang gurun, bertemu dengan Yesus di dalam bilik penjara, apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Jangan percaya. Sementara saudaraku Jerry percaya ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Nasihat Yesusnya jangan kau percaya. Karena yang datang setelah Yesus. Sedikit ya. Yang Anda nyatakan tadi di ayat mana dinyatakan bahwa ada yang bertemu dengan Yesus jangan kau percaya? Di mana? Matius 24. Oke, saya buka ya. Silakan. Matius berapa? Ya. Matius 24. Matius 24 ayat berapa kira-kira? Mulai dari data 23 coba. Oke, saya baca. Kebenaran, dulu kebenaran, kau cari ayatnya. Begini dan Suma, yang dia katakan Yesus yang mengaku, jadi manusia yang mengaku. Nah ini kan yang datang roh, bukan manusia. Yang dia katakan Yesus, jangan percaya kalau orang datang mengaku Yesus. Tetapi ini kan yang datang, yang samperin ini Paulus memang Roh Kudus, yaitu Roh Tuhan, yaitulah Yesus. Orang mengaku. Jangan kau percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan aku. Ya, oke, saya bacakannya. Paulus orang mengaku bertemu dengan Yesus. Ya, saya bacakannya. Silakan. Matius 23 ayat 24. Pada waktu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Jangan kau percaya. Artinya apa? Di sini Yesus, di sini Yesus menyatakan kalau ada orang yang mengatakan Mesias ada di sini, bukan Yesus. Dari mana saudara Juma menyimpulkan di situ Yesus mengatakan bahwa kalau kamu bertemu Yesus? Nggak ada seperti itu. Yang ada kalau ada yang mengatakan Mesias ada di sini dan Mesias ada di sana. Dan Anda lihat kelanjutan di ayat 24, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Jadinya kalau kita lihat di ayat 24-nya kelanjutannya bahwa akan ada orang-orang yang mengaku dia sebagai Mesias. Bukan seperti yang Anda narasikan bahwa siapa yang bertemu dengan Yesus itu tidak betul gitu loh. Jadi narasi Anda ini, Anda mengubah-ubah ayat Alkitab dari Mesias menjadi Yesus. Ini sebenarnya masuknya sudah ke ranah penghujatan sebenarnya. Karena Anda mengganti-ganti apa yang ada di dalam Alkitab. Silakan. Oke, baik. Yang dimaksud Mesias ini siapa? Dimaksud di situ kalau kita di ayat 24-nya bahwa ada orang yang akan mengaku bahwa dia itu Mesias. Karena di ayat 24 yang dimaksud Mesias di sini siapa? Yang dimaksud di Mesias di sini adalah Mesias palsu. Yang dimaksud Mesias palsu ini siapa? Yang dimaksud Mesias palsu di sini siapa? Mengaku sebagai seorang Mesias gitu loh. Itu yang dimaksudkannya. Anda kenapa tidak mau menuju kepada esensi?
Ketika kemudian Yesus bertanya kepada temannya, menurutmu siapa aku ini? Muridnya Mesias. menjawab apa? Allah Engkau yang adalah tinggi. Mesias. Nah, Berarti apa kata Yesus? Jangan kau katakan siapapun kalau aku ini adalah Mesias. Sekarang permasalahannya, ketika Yesus mengatakan Mesias palsu, maksudnya apa? Yesus palsu atau bom-bom palsu yang dimaksud di situ? Jawab. Yang dimaksud di situ akan ada orang yang mengaku sebagai Mesias. Iya, Jangan Mesias yang percaya dimaksud di sini bahwa siapa? Ada Mesias lain selain Yesus. Itu yang Oke, dimaksud Yesus. sekarang yang dimaksud Mesias di sini kan Yesus. 23 itu bukan Maksudnya, Yesus dimaksud di sini. berarti ada Yang Yesus dimaksudkan palsu. Di situ adalah Mesias yang selain Yesus. Yesus palsu. Bukan Yesus palsu. Yesus Mesias palsu. Anda bedakan Yesus dong. palsu Anda baca karena secara hanya ada teks di satu situ. Mesias. Hanya ada satu Anda- Mesias. Coba Anda Yang lihat Anda di nomor lihat 5-nya, di Bung. situ, Coba Anda disebutkan lihat apa? Mesias nomor atau Yesus? 5-nya, Kita coba Anda lihat. Baca ya. Saudara Juma kita baca. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, bukan Yesus. Anda Siapa mengganti Mesias bilang? di situ Baca dengan nomor Yesus. 5-nya. Oke, Sebab kita baca. banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Memakai nama siapa? Yesus. Berarti Mesias palsunya ngaku siapa? iya. Yesus. Kita baca lagi. Alamak. baca lagi. Ini Hei, Bung, kalau data ini masih kurang, silakan Anda berselancar ke Lukas 21. Waspadalah kepada penyesat, sabar dulu, sabar. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Berarti ada penyesat yang datang memakai nama siapa? Nah, ini pindah lagi beritanya Ya, kalau dia memakai nama siapa? Jawab dulu. Menurut Tunggu. Yesus, Iya. menurut Betul, Yesus, betul. Pakai nama penyesat Yesus, betul. datang dengan memakai nama siapa? Nama Yesus, betul. Nah, selain yang datang kepada Paulus, kepada siapa lagi ada penyesat ngaku Yesus? Jawab. Iya, beda. Jangan kita tembak ya deh. Begini loh. Dia katakan begini. Kalau ada orang Mengaku bertemu mengaku dengan Yesus. Ya, ada orang loh, orang. Jadi Nah, ada orang. jadi Paulus ketemu. bukan orang. Dia kan sudah meninggal, dia sudah datang berupa Ada orang yang mengaku, dengarkan, pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, orang, Paulus ini yang dimaksud. Lihat, salah tafsir lagi yang di Queen. Aduh, salah. Bukan. Yang dia katakan itu kalau ada yang mengaku sebagai Yesus, bukan Paulus. Nah, yang Dikut tadi bilang Paulus Baca ini dalilnya. ketemu. Tunggu dulu. Paulus ini bukan ketemu Yesus, tetapi roh yang apakah? iya, Ini kan dia yang bertemu Yesus. dengan roh halus. Bukan dia Iya. bertemu dengan Yesus. Dia bertemu dengan roh halus. Roh Dia Tuhan, cuma Yesus mendengarkan dia suara. ketemu. Suara bang, suara tanpa jasad itu namanya roh halus. Cocok Mi, tapi ada Nah, Dan Yesus itu nanti ada saksi, datang. yo. Yesus Ada datang saksi kedua sekarang. kalinya. Yesus datang kedua kalinya dengan roh saja atau lengkap dengan jasad? dengan tubuh rohani dong. Kalau dia Dengan melengkapi- jasad juga. Ini tubuh rohani dong. Kalau dia Jasadnya mau enggak. Kalau dia mau pakai tubuh rohani, itu dia pakai tubuh rohani. Kalau dia cuma Jasad tidak. merubah seperti Jangan malaikat. Anda merubah Bible. Ingat, Saya Bung. tidak merubah loh. Malaikat berkata di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus Nah. yang kalian lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya sama seperti kalian melihat dia terangkat ke langit. Itu kata malaikat. Berarti Yesus datang kedua kalinya lengkap dengan jasadnya. Terus? Sementara yang datang kepada Paulus tidak ada jasad, cuman suara tok. Terus di mana dia punya kepalsuan bahwa Lah itu bukan Yesus. Kurang bukan apa Tuhan lagi? Yesus yang datang. Itu bukan Yesus. Ada saksi, ada Saudara Jerry, aduh. meskipun satu dunia mengaku bersaksi, saya lebih percaya kepada Yesus yang mengatakan, jangan kau percaya ketika ada orang mengaku melihat aku.
di padang Ada gurun. orang, bukan loh, ada orang yang datang memakai namanya. Jadi itu jasad yang kita Oh, jasad. salah. Anda salah. Saya bacakan dalilnya. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau lihat, Mesias ada di sana, jangan Mesias kamu palsu. percaya. Mesias yang dimaksud di sini Yesus. Bukan. Sebab sabar dulu. Mesias cuma satu kali datang, dia itu Yesus. Jadi kalau ada lagi yang mengaku Mesias, itulah sudah palsu. Nah, itulah yang datang kepada Tidak akan Paulus. datang ke- Pintar. Anda pintar kadang-kadang. Tidak akan datang lagi. Anda Mesias. pintar kadang-kadang. Sekali Mesias itu siapa? Sebab Itulah Yesus Kristus. Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat, dia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat, dia ada di dalam bilik, jangan kau percaya. Dia yang dimaksud di sini Yesus. Apa buktinya? Baca nomor 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya. Nah, itu yang kedua kali. Tetapi kalau wahyu bisa. Berarti Wahyu Mesias itu bisa palsu. berulang-ulang kali. Berarti Mesias palsu yang dimaksud di sini adalah setan yang mengaku Yesus. Hah? Yang kedua kali Paulus. Maksudnya? Setan yang datang kepada Paulus mengaku Yesus. Nah, salah. Sudah. Mesias Saya sudah palsu, bilang. penyesat. Andiku sudah. Penyesat Andiku sudah itu salah setan, planos. Iya, sudah salah tafsir Kendi. Tidak ada salah tafsir. Menurut Yesus, Salah, Ki. untuk kedua kalinya dia datang nanti ditandai dengan cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat. Jadi kalau ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Sebab aku datang kedua kalinya nanti ditandai dengan cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat. Selesai. Yang datang kepada Bagaimana? Paulus yang mengajarkan Yesus Tuhan itu adalah iblis. Bukan Yesus yang asli. Masih banyak orang-orang yang begitu masuk ke Kristenan, begitu ditanya, kenapa kau bisa masuk di dalam Kristen? Kau percaya Yesus? Dia datang pada aku berupa Nah, cahaya. itulah dalam setan. kamarku. Itulah setan. Itu Yesus berkata, waspadalah kepada setan yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Waspada kalau manusia, tetapi kalau setan, Gak ada. Yesus mengatakan kepada penyesat. Apa kalau penyesat itu? Setan. Waspadalah kepada setan yang datang kepadamu memakai namaku. Ya, tunggu Memakai dulu, namaku. saya kasih tahu ya. Dan mengaku akulah dia. Berarti Ya, ada setan yang datang mengaku Yesus. Oke, saya tunggu, saya bantak ya. Saya begini, bahwa tidak mungkin lagi setan mau memakai nama Yesus karena setan Siapa bilang? karena setan sudah dikalahkan di dalam kematian Yesus. Nah, itu ajaran Paulus lagi kan? Itu ajaran Paulus itu. Itu ajaran Paulus. Faktanya sabar. Faktanya Yesus jadi mainan oleh setan. Yesus itu jadikan mainan oleh setan. Wah, salah tafsir. Andiku. Tidak salah tafsir. Yesus selalu dibawa. Yesus dibawa ke padang gurun. Yesus dibawa ke bumbung bait suci. Oleh siapa? Oleh setan. Yesus itu jadi bulan-bulanan. Jadi jangan Anda ngarang-ngarang. Tunggu dulu. Jangan Anda ngarang-ngarang. Ini waktu saya sudah selesai ya. Saya harus ibadah dulu, teman-teman. Oh ya udah, oke. Lanjut. Yang pasti Ibadahnya harus sholat. saudaraku Jerry sholat. harus tahu Yesus Ya. datang ke dunia ini cuma 2 kali. Pada saat dia lahir dan pada saat dia datang sebagai hakim untuk kalian. Dan yang datang kepada Ananias, Paulus dan juga yang penulis wahyu itu bukan Yesus, tetapi makhluk penyesat Itu wahyu. yang mengaku Yesus. Sabar kok dulu, Jerry. Sabar dulu, sabar. Pamit dulu sahabat-sahabat. Kita Sabar. ibadah dulu, habis itu kita Iya. lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indesnya kesampu. Iya, Sampai bangkin iya. deh. Iya. Oke, Bang. Iya. Oke, teman-teman, untuk wilayah Makassar dan sekitarnya sesaat lagi masuk ibadah